Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Kahor, dimanapun kalian berada. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan lanjutan dari video sebelumnya tentang misteri dahsyatnya panah santet Dayak Kalimantan. Jika di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sebuah penolakan berujung pada teror bisul aneh dan kematian yang tak terduga, kali ini ancamannya semakin nyata. Lingkaran setan ini makin merapat. Jangan berkedip, jangan menoleh, dan jangan sampai kalian mendengar bisikan dari luar jendela. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, mari kita simak kisahnya. Setelah pemakaman Dukun Balian Amang Kadir, harapan terakhir pembakal Sanadi dan rombongan kini tertumpu pada sepucuk surat rekomendasi. Mereka harus menyeberangi kabupaten menuju seorang kiai muslim yang memiliki pesantren. Jaraknya sangat jauh, tak mungkin ditempuh lewat darat. Singkat cerita, pembakal Sanadi, Pak Joni, Pak Rusli, Pak Hendra, dan Pak Burhan memutuskan untuk kembali ke desa Balawa, desa tetangga yang dikenal memiliki jalur sungai yang besar dan armada perahu mesin yang handal. Mereka berhasil menyewa sebuah perahu kecil bermesin. Di atas perahu itu, pembakal Sanadi menatap surat di tangannya. Sementara suara mesin berderu kencang, memecah keheningan sungai Barito yang lebar dan coklat. "Jaraknya sangat jauh, pembakal," kata Pak Rusli sambil memegang kemudi. "Kita harus berjalan ya mungkin 12 jam lah. Mungkin sampai nanti malam atau besok sore baru bisa sampai di pinggiran kabupaten sana," kata pembakal. "Jauh tidak masalah, Rusli. Yang penting kita bawa harapan kembali ke Bulak Singkawang. Saya tidak mau lagi ada warga saya yang jadi korban sia-sia," kata pembakal. Pak Burhan yang sejak tadi hanya diam, kini mulai terlihat gelisah. Matanya terus-menerus menyapu ke arah air sungai yang mengalir deras, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari bawah permukaan. "Perasaan saya tidak enak, pembakal. Dari tadi saya dengar suara air memanggil-manggil. Atau mungkin itu cuma perut saya yang lapar ya?" kata Pak Burhan dengan suaranya yang parau. Ia mencoba melucu, namun raut wajahnya sama sekali tidak mendukung. "Jangan berpikir yang macam-macam, Pak Burhan. Kita fokus saja. Kita sedang melawan orang yang bermain kotor. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita berhasil," sela Pak Roni. Perjalanan berlanjut. Hutan hujan yang lebat di sisi kiri dan kanan sungai seolah menelan perahu kecil mereka. Suasana sore yang mulai temaram menambah kesan mencekam. Saat matahari mulai merangkak turun, mewarnai langit dengan jingga yang suram, tiba-tiba tragedi kembali menghantam. Pak Burhan yang duduk di depan pembakal Sanadi tiba-tiba kejang-kejang hebat. Ia meronta, tubuhnya melengkung ke belakang dengan mata melotot putih. Burhan, kenapa kamu?" seru pembakal Sanadi berusaha memegang bahunya. Namun kekuatan Pak Burhan tiba-tiba berlipat ganda. Ia berteriak dan suaranya berubah. Bukan lagi suara pria dewasa,
melainkan suara seorang nenek tua yang tertawa melengking. Tawa yang menusuk telinga dan terasa sangat jahat. Kalian pikir bisa lari? Tanah itu milik kami. Kau tidak akan pernah membawa pertolongan, Sanadi. Raungan itu keluar dari tenggorokan Pak Burhan yang kini dikuasai entitas lain. Pak Burhan yang kesurupan itu lantas menyerang. Tangannya yang kuat dengan cepat mencekik leher Pak Hendra yang duduk di sebelahnya. Pak Hendra meronta, wajahnya memerah, hampir kehabisan napas. Tolong. Lepaskan dia, lepaskan. Teriak Pak Joni panik. Mereka berempat meskipun lebih banyak, kesulitan mengendalikan Pak Burhan yang tenaganya luar biasa besar. Pembakal Sanadi dengan instingnya teringat bahwa mereka sedang berhadapan dengan santet yang ditanam. Ini adalah serangan frontal pertama. Tahan dia, tahan. Jangan biarkan dia jatuh ke air. Perintah pembakal Sanadi. Tahu bahwa air di sungai yang besar bisa jadi media terburuk bagi makhluk halus. Namun terlambat. Dalam satu hentakan keras yang mengejutkan, Pak Hendra bisa berhasil membebaskan diri. Dia melepaskan cekikannya dari Pak Burhan. Pak Burhan berdiri tegak, tertawa melengking sekali, menatap pembakal Sanadi dengan mata yang sepenuhnya gelap. Kau ikut aku. Sah! Pak Burhan meloncat dengan kekuatan penuh ke dalam air sungai yang keruh dan keras. Pembakal Sanadi dan yang lainnya bergegas ke tepi perahu. Tetapi air sungai segera menelan tubuh Pak Burhan. Mereka hanya bisa melihat ria air yang membesar, lalu perlahan mereda, seolah Pak Burhan tidak pernah ada di sana. Mereka berteriak memanggil-manggil namanya, tetapi hanya ada gema sungai dan deru mesin. Burhan! 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 Teriak Pak Joni putus asa. Kejadian itu membuat perahu terdiam sejenak. Hanya mesin perahu yang Pak Rusli matikan yang kini menyisakan keheningan mencekam. Mereka semua terkejut. Tubuh mereka gemetar. Pak Hendra memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Aduh, kita harus mencarinya, pembakal. Kita harus melompat, kata Pak Hendra dengan suara tertahan. Pembakal Sanadi menatap derasnya air sungai di bawah perahu. Air yang dikenal penuh pusaran dan buaya. Ia tahu, di tengah kegelapan dan kedinginan sore hari, melompat ke air adalah bunuh diri. Melompat berarti menambah korban. Ia menghela napas yang sangat berat. Wajahnya memancarkan kesedihan mendalam dan keputusan yang pahit. Tidak, kita tidak bisa. Kita semua akan menyusul Burhan jika kita melompat sekarang. Kita tidak punya ilmu untuk melawan yang di dalam air itu. Dan jika kita semua tewas di sini, siapa yang akan membawa pertolongan untuk Bulak Singgawang? Kata pembakal. Suaranya rendah dan penuh kesakitan. Pak Joni, Pak Rusli, dan Pak Hendra terdiam. Mereka paham. Melanjutkan perjalanan demi harapan penduduk desa itu lebih penting daripada mengambil resiko sia-sia. Pembakal Sanadi memejamkan mata sejenak, menahan air mata dan rasa bersalah. Mereka terpaksa meninggalkan Pak Burhan. Rusli, hidupkan mesinnya. Kita doakan Burhan, semoga dia tenang. Kita harus jalan, kita tidak boleh berhenti. Perintah pembakal Sanadi.
Dengan wajah yang sangat sedih dan rasa kehilangan yang mendalam, perahu mesin itu kembali membelah sungai, membawa 4 pria yang kini semakin tertekan oleh serangan yang tidak terlihat. Mereka tahu teror ini nyata, dan kini mereka kehilangan salah satu teman mereka di tengah perjalanan mencari kiai penyelamat. Di desa Bulak Singgawang, keadaan semakin memprihatinkan sejak pembakal Sanadi dan rombongannya pergi. Pengungsian besar-besaran memang terjadi, di mana sebagian besar wanita dan anak-anak sudah menuju desa Bukit Tinggi. Namun, tidak semua warga bisa pergi. Beberapa keluarga yang rumahnya berada jauh dari perbatasan desa, atau yang sudah terlalu tua untuk menempuh perjalanan kaki menembus hutan, terpaksa memilih bertahan. Selain itu, ada sekelompok pria yang bertekad kuat menjaga harta benda dan kehormatan kampung, meskipun mereka tahu resikonya besar. Di pos ronda yang dijaga oleh Pak Karta dan Pak Dullah, suasana jauh dari kata damai. Kita sudah beberapa hari di sini, Karta. Sampai kapan kita begini? Bisi Pak Dullah. Matanya tampak merah karena kurang tidur dan duka. Sampai pembakal kembali, Dullah. Sampai kutukan ini hilang, jawab Pak Karta lirih, sambil menatap api unggun yang mulai meredup. Yang membuat saya tidak kuat, kita tidak bisa lari. Mau lari, rumah dan kebun atau ternak kita bagaimana? Kita bertahan, nyawa jadi taruhannya, kata Pak Karta menambahkan. Ketakutan terbesar mereka kini adalah ritme kematian yang semakin cepat. Teror santet berantai itu bekerja tanpa henti, seolah ada jadwal yang harus dipenuhi oleh malaikat pencabut nyawa. Setiap hari ada saja kabar duka. Dalam satu hari, kadang hanya 1 korban. Tapi pernah juga 3 orang meninggal dunia sekaligus dalam 1 malam. Secara keseluruhan, 4-5 orang bisa berpulang dalam seminggu. Sisa warga yang bertahan hidup dihadapkan pada rutinitas yang sangat memilukan. Mengurus jenazah. Kesibukan luar biasa pun melanda tokoh agama di sana. Seorang pria muda berhati baja bernama Ustadz Ulin Nuha, atau biasa dipanggil Ustadz Ulin. Beliau adalah satu-satunya harapan warga yang tersisa untuk urusan keagamaan. Ustadz, tolong Ustadz. Seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh menghampiri musola. Pak Gimin, Ustadz, bisulnya baru saja pecah. Kami takut, kata pemuda itu. Ustadz Ulin yang baru saja selesai menunaikan sholat isya menghela napas pasrah. Ia sudah terlalu sering mendengar panggilan ini. Ini adalah perang melawan kezaliman. Jika bukan kita yang mengurus mereka, siapa lagi ya? Batin Ustadz Ulin berusaha menguatkan hati. Korban yang meninggal harus diurus dan dimakamkan dengan sangat cepat. Ustadz Ulin tahu aturannya. Beberapa menit saja setelah kematian, mayat korban sudah mulai mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bau yang tak tertahankan. Singkat cerita, Ustadz Ulin tiba di rumah duka. Hanya ada beberapa warga yang berani berkumpul. Sisanya
sudah lari ketakutan atau terlalu lelah. "Ustadz Ulin, cepatlah, baunya sudah mulai menyengat," kata salah seorang kerabat sambil menutup hidungnya. Ustadz Ulin mengangguk. Pak Gimin yang bisulnya baru pecah itu meninggal dunia. Mereka membawa jenazah ke belakang rumah untuk dimandikan. Saat itu adalah hampir tengah malam. Hanya diterangi oleh lampu minyak dan senter seadanya. Ketika Ustadz Ulin mulai memandikan jenazah Pak Gimin, tiba-tiba dari luka bekas bisul di punggung korban, sebuah bisul terakhir pecah dengan suara yang sangat menjijikkan. Cairan yang keluar kali ini bukan lagi kekuningan, melainkan cairan kental berwarna merah hitam legam dengan bau busuk yang luar biasa. Baunya menusuk, seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama seminggu. Warga lain yang membantu seketika muntah-muntah tak tertahankan, menjauhi tempat pemandian. Mereka tidak sanggup. Namun, Ustadz Ulin tetap berdiri tegak. Ia membacakan doa-doa dengan lantang, menahan napas dan fokus pada tugasnya. Ia tidak boleh goyah. Saat ia sedang berkonsentrasi membalikkan jenazah, ia melirik ke dalam kegelapan di luar jangkauan cahaya lampu minyak. Di bawah bayangan pohon besar, sekitar 15 meter dari tempat mereka, Ustadz Ulin melihatnya. Sesosok nenek tua yang bongkok berdiri kaku. Wajahnya keriput, menakutkan, dengan rambut lusuh yang terurai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, memperhatikan proses pemandian jenazah dengan tatapan mata yang kosong dan dingin. Ustadz Ulin merasakan aura jahat yang luar biasa dari sosok itu. Sosok itu bukanlah hantu biasa, melainkan entitas yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi. Tiba-tiba ada tawa yang melengking, mirip dengan tawa yang merasuki Pak Burhan di sungai. Terdengar sangat samar, namun jelas menusuk telinga dari Ustadz Ulin. Ustadz Ulin tetap tenang. Ia tidak berani menoleh lama-lama atau mengusir sosok itu secara langsung. Ia tahu tugasnya saat ini adalah menyelamatkan jenazah Pak Gimin dari gangguan makhluk itu. Dengan sekuat tenaga dan doa, Ustadz Ulin mempercepat proses pemandian. Ia menyelesaikan tugasnya, memakaikan kafan dengan cepat, dan meminta warga segera membawa jenazah ke pemakaman, meninggalkan sosok nenek bongkok di bawah pohon besar yang masih setia mengawasi. Di tempat lain, perjalanan berat di atas perahu mesin akhirnya berakhir setelah kurang lebih 12 jam yang dipenuhi ketegangan dan duka. Pembakal Sanadi, Pak Joni, Pak Rusli, dan Pak Hendra kini berdiri di tepian sungai kabupaten lain. Lelah, lapar, dan sangat putus asa. Mereka masih harus mendaki untuk mencari pesantren Al-Mubarok. Alamat yang tertulis di kertas usang pemberian almarhum Amang Kadir. "Kita sudah sampai, tapi Pak Burhan," lirih Pak Joni. Suaranya tercekat menahan kesedihan. Pembakal Sanadi menepuk bahu Pak Joni. "Joni, kita sudah melakukan yang terbaik. Burhan tidak akan mati sia-sia jika kita berhasil membawa guru ini kembali. Sekarang fokus, kita harus cepat," kata pembakal Sanadi. Sekitar 1 jam mereka berjalan menanjak.
melintasi jalan setapak yang dikelilingi kebun dan pepohonan. Akhirnya mereka melihat cahaya terang. Tampaklah sebuah gerbang kayu sederhana di atas bukit, dengan plang bertuliskan Pesantren Al-Mubarak. Pembakal Sanadi segera melangkah maju, mengatur napasnya yang terengah, dan mengucapkan salam dari luar pagar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama, seorang anak muda bersarung dan berpeci keluar. Raut wajahnya tenang dan ramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut pemuda itu sambil membukakan pagar. Nak, kami datang jauh-jauh. Kami mencari Tuan Guru Syarif. Apakah beliau ada? Tanya pembakal Sanadi dengan sangat sopan. Iya Pak, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam, jawab pemuda itu. Pemuda itu mengantar mereka ke sebuah ruangan tamu yang sederhana namun bersih. Lalu ia masuk ke ruangan sebelah. Assalamualaikum, Abah Guru. Ini ada yang mencari pian, panggil pemuda itu. Pembakal Sanadi dan ketiga temannya berdiri di ambang pintu, menunggu. Seorang pria paruh baya dengan sorot mata teduh dan wibawa yang menenangkan muncul. Beliau adalah Tuan Guru Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan, ucap pembakal Sanadi dan teman-temannya serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Tuan Guru Syarif sembari berdiri menghampiri tamunya. Masuk, jangan sungkan-sungkan. Ayo, silakan duduk. Setelah mereka duduk, Tuan Guru Syarif memanggil santrinya yang tadi. Musa, buatkan minuman untuk tamu kita ini, nak, perintah Tuan Guru Syarif lembut. Iya Abah, sahut pemuda tampan yang bernama Musa itu. Tuan Guru Syarif kemudian menatap pembakal Sanadi dengan senyum penuh perhatian. Ada apa ya sampai mencari Abah ke sini? Sepertinya kalian datang dari tempat yang sangat jauh, tanya Tuan Guru Syarif. Pembakal Sanadi menarik napas panjang. Ia menceritakan segalanya. Dari awal penolakan terhadap Pak Hardi, teror bisul aneh, kematian warga, kepergian pembakal hingga pertemuan dengan Amang Kadir, dan bagaimana Balian itu meninggal namun sempat memberikan surat berisi alamat pesantren ini. Ia juga menceritakan insiden tragis tewasnya Pak Burhan di sungai. Tuan Guru Syarif mendengarkan dengan serius. Sesekali beristighfar pelan. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya ceritanya. Ini adalah serangan ilmu hitam yang terencana dan sangat jahat. Subhanallah. Tuan Guru Syarif menggelengkan kepala. Pembakal Sanadi dan teman-temannya menatap beliau dengan harap-harap cemas. Ya, baiklah. Setelah kalian dan para santri selesai makan nanti, kita langsung berangkat ke kampung kalian, pesan Tuan Guru Syarif dengan tegas. Mendengar keputusan itu, pembakal Sanadi langsung bersujud syukur. Alhamdulillah. Ucapnya berulang kali. Air mata kelegaan membasahi wajahnya. Singkat cerita, Musa, santrinya Tuan Guru, kembali membawa 4 gelas minuman hangat. Ini Abah. Terus ini minuman untuk para tamu, kata Musa sambil tersenyum.
Tuan Guru Syarif mengambil gelasnya dan menunjuk pembakal sanadi. Musa, kalian berdua dan santri yang lain segera memasak ya anak. Setelah itu suruh santri yang lain bersiap-siap. Kita akan pergi ke desa paman ini, kata Tuan Guru Syarif. Baik Abah, sahut Musa. Tak lama kemudian, masakan sederhana namun lezat yang dibuat para santri sudah terhidang di ruang makan pesantren. Ada nasi hangat, sayur lodeh dan ikan asin. Nah, ayo cepat makan kalian semua, suruh Tuan Guru Syarif kepada pembakal dan teman-temannya. Biar setelah ini kita segera berangkat. Waktu kita sangat sempit, kata Tuan Guru Syarif. Para santri yang sudah tahu rencana perjalanan ini juga ikut makan bersama mereka, mengisi tenaga. Pembakal sanadi dan rombongan makan dengan lahap. Itu adalah makanan paling nikmat yang mereka rasakan setelah berjam-jam tegang. Bukan hanya karena lapar, tapi juga karena rasa harapan besar yang kini mereka bawa. Setelah selesai, Tuan Guru Syarif memberikan instruksi singkat kepada beberapa santri senior untuk membawa perbekalan dan peralatan yang diperlukan untuk perjalanan jauh dan pekerjaan yang akan menanti mereka di Bulak Singgawang. Kini, bukan hanya pembakal sanadi yang kembali, tetapi Tuan Guru Syarif dan rombongan santri yang membawa cahaya harapan. Desa Bulak Singgawang kini terasa seperti kota hantu. Kabut dingin yang misterius sering menyelimuti pagi dan malam, memperkuat suasana yang sudah mencekam. Rumah-rumah yang ditinggalkan warga yang mengungsi ke desa tetangga berdiri kosong. Jendela-jendela kayu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap. Hanya suara angin yang berdesir melewati daun karet dan nyanyian serangga malam yang memecah kesunyian, menciptakan horor yang abadi. Ustadz Ulin Nuha, sang tokoh agama yang tersisa, adalah jangkar terakhir bagi segelintir warga yang masih bertahan. Istrinya sudah diungsikan keluar kecamatan yang lebih jauh dan aman, ke rumah mertuanya. Namun, Ustadz Ulin tidak tega meninggalkan desa. Ia tidak hanya terikat oleh tanggung jawab spiritual kepada warga yang masih berduka, tetapi juga karena ia harus merawat kebun karet dan ternaknya yang merupakan satu-satunya harta benda. Aku harus bertahan. Ini tanggung jawabku, gumamnya setiap pagi. Bersama Pak Saman, teman akrabnya yang sudah tua namun berhati baja, Ustadz Ulin harus bergantian melaksanakan tugas paling berat. Pergi dari rumah ke rumah korban meninggal untuk memimpin doa dan tahlil sebelum jenazah segera dimakamkan atau setelah dimakamkan. Tugas ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan cepat, diiringi rasa takut akan serangan mendadak. Pak Saman, pian istirahat dulu. Bau anyir dan duka ini bisa membuat kita gila, kata Ustadz Ulin suatu malam. Wajahnya terlihat lelah. Pak Saman hanya menggeleng. Saya tidak bisa, Ustadz. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendoakan mereka? Mereka meninggal tanpa didampingi keluarga lengkap. Kita yang harus menemani mereka, Ustadz, kata Pak Saman. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Ulin mulai menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan dari serangan santet ini. Coba perhatikan baik-baik, Pak Saman. Yang terkena penyakit bisul aneh dan meninggal dunia selalu warga yang memiliki sawah
atau kebun yang luas, kata Ustadz Ulin suatu pagi setelah pemakaman. Pak Saman mengernyitkan dahi mengingat-ingat para korban. Benar Pak Ustadz. Pak Tarno kebun karetnya di tepi sungai. Pak Lihin sawah padinya yang paling luas. Mereka semua punya lahan yang paling diincar oleh tuan kota itu saat pertama kali datang, kata Pak Saman. Kenyataan ini menampar mereka. Santet ini bukan serangan acak, melainkan teror yang sangat terencana, bertujuan untuk membersihkan pemilik lahan agar Tuan Hardi bisa mengklaim tanah tanpa perlawanan. Sementara warga yang tidak punya lahan atau hanya punya lahan kecil masih relatif aman dan sehat. Sayangnya, hampir sebagian besar warga Bulak Singkawang adalah petani dan pekebun, membuat daftar target Tuan Hardi sangatlah panjang. Singkat cerita, suatu pagi, Ustadz Ulin memutuskan untuk menggarap kebunnya sendiri di belakang rumah. Saat mencangkul tanah yang lembab, mata cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Setelah digali, ia menemukan benda yang dibungkus kain putih lusuh, terpendam cukup dalam. Kain itu terasa kotor dan berbau tanah. Ini pasti benda jahat, bisik Ustadz Ulin. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan berani, ia membuka bungkusan tersebut. Isinya membuat bulu kuduknya meremang, seikat rambut yang sudah memutih, dan segumpal tanah kering yang diikat dengan benang hitam. Ustadz Ulin yang hanya memiliki sedikit ilmu kebal gaib dari masa mudanya, tahu bahwa ini adalah media utama santet. Ia segera mengumpulkan ranting kering, menyalakan api, dan melemparkan bungkusan itu ke dalamnya. Sambil menahan ketakutan, ia mulai membacakan ayat kursi dengan suara lantang dan khusyuk. Tepat saat bungkusan itu terbakar habis, seketika itu pula terdengar suara yang mengerikan di udara. Suara tangisan bayi yang melengking kencang bercampur dengan tawa nenek-nenek yang menyeramkan, seperti tawa yang merasuki almarhum Pak Burhan. Suara itu begitu dekat, seolah-olah entitas jahat itu berdiri tepat di sampingnya. Lalu suara itu perlahan menjauh dan menghilang. Ustadz Ulin berdiri gemetar. Ia yakin serangannya baru saja berhasil digagalkan, setidaknya sementara ini. Namun ia tahu perbuatan ini telah memancing kemarahan sosok gaib yang bergentayangan. Malam hari, sekitar pukul 10, Ustadz Ulin baru selesai memimpin doa di salah satu rumah warga yang baru saja ditinggal mati. Suasana kembali sepi. Hanya ada dirinya yang berjalan kaki pulang, ditemani beberapa warga di pos jaga yang letaknya cukup jauh. Saat berjalan menembus kegelapan itu, ia tak sengaja menginjak duri tajam dari pohon meranti yang tumbang. Astagfirullahaladzim, aduh, rintihnya pelan. Ia segera membungkuk, mencabut duri yang menancap di telapak kakinya. Saat ia selesai mencabut duri dan berdiri tegak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari jarak sekitar 10 meter di depannya, tepat di bawah kegelapan bayangan pohon, sosok nenek bongkok berdiri kaku. Sosok yang ia lihat saat memandikan jenazah Pak Gimin. Rambutnya putih terurai dan wajahnya keriput menakutkan. Kini ia memegang tongkat bengkok. Sosok itu tidak tertawa, tetapi ia berbicara. Suaranya serak dan dingin, seperti bisikan dari liang lahat.
Kau Ulin Noha. Kau berani mengganggu pekerjaan kami. Kau menghalang-halangi kami atas tanah ini. Desis nenek itu. Suaranya membuat udara terasa membeku. Ustadz Ulin mundur selangkah. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap tegak. Ia membaca doa-doa perlindungan dalam hati. Nenek bongkok itu maju selangkah. Pergi dari desa ini, anak muda. Tinggalkan kebun dan ternakmu. Tinggalkan warga tolol yang menolak Tuan besar kami. Pergi sebelum kau menyusul warga desa ini. Waktumu sudah habis di sini. Ancaman itu terasa sangat nyata, menakutkan, menyebut kematian warga desa yang lain. Ustadz Ulin tahu nenek ini adalah perwujudan teror yang nyata.